Halo guys, balita yang videonya viral karena diduga menjadi korban penganiayaan hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Apakah benar balita berinisial S itu merupakan korban penganiayaan, atau mengidap penyakit aneh, atau memang karena dibekok jurik? Semua pihak saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan visum dari dokter di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sang ibu, Indah Marliantin yang merawat balita tersebut mengaku heran karena benjolan maupun memar-memar di bagian tubuh tersebut datang secara tiba-tiba. Keanehan kondisi anaknya tersebut terlihat sejak usia anak masih 1,5 tahun atau sekitar bulan April, 2 hari menjelang Lebaran. Dia juga membantah jika dirinya atau beberapa orang yang biasa mengasuh sang balita melakukan penganiayaan. Mereka mengasuh anak penuh dengan kasih sayang, termasuk sang ibu yang terpaksa harus membesarkan anak seorang diri. Keluarnya emang yang tiba-tiba Pak, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba semisal ada luka, lebam, kayak gitu kan. Sempat juga tadi kan dari hasil dokter tadi emang ada penyakit kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau yang di tangan itu gimana? Ya emang tiba-tiba bengkak aja. Kalau dengar cerita kan penyakitnya kayak dengar cerita ya, kayak datangnya maghrib, gitu, iya, setelah maghrib. Seperti apa? Jam-jam tertentu. Kalau sembuhnya? Sembuhnya tiba-tiba juga Pak. Sementara itu, kasus viralnya balita tersebut juga menjadi bahan perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Tasikmalaya. Ketua KPAID, Ato Rinanto bersama rombongan didampingi Camat Garut Kota, Rena Sudrajat dan perwakilan dinas terkait lainnya melakukan asesmen langsung ke rumah balita. Hasil asesmen tidak ditemukan adanya trauma anak yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan, di samping luka lebam yang muncul dengan sendirinya menghilang. Akan tetapi lanjut Ato, untuk kepastian dari kondisi kesehatan anak, menunggu hasil pemeriksaan dari dokter di RSUD Dr. Slamet Garut. Memastikan bahwa apakah ini terjadi kekerasan apa tidak, yang selama ini berkembang di media sosial. Kemudian kami menemukan bahwa dari hasil asesmen yang memang kami lakukan hari ini bersama-sama bahwa kami secara kasat mata tidak menemukan terjadinya kekerasan pada anak. Salah satu indikatornya adalah yang pertama, walaupun kami tidak membawa stetoskop, tetapi anak ini tampak tidak kelihatan trauma. Dan luka yang semula itu dalam tanda kutip cukup serius, tetapi dengan cepat luka itu juga menghilang. Tidak didapati rasa sakit, bahkan tangan yang diduga itu ada keretakan tulang, ternyata juga anak masih beraktivitas normal seperti biasa. Walaupun nanti mungkin keputusan yang resmi tentu akan diputuskan oleh pihak rumah sakit. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan bahwa pihaknya melalui unit PPA, terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Sudah 5 orang saksi yang dimintai keterangan. Adapun untuk hasil visum serta rekam medis masih menunggu dari pihak RSUD Dr. Slamet Garut. Meski balita tersebut sudah dalam keadaan sehat dan normal, namun petugas perlu menggali keterangan lain dari berbagai pihak yang berkaitan. Di KPAI yang wilayah Priangan juga menemui korban, menemui anak korban, menyimpulkan bahwa juga tidak ada istilahnya trauma psikis atau trauma apa belum ada, dan untuk tanda-tanda kekerasan juga tidak ditemukan menurut dari KPAI. Tapi namun demikian kita tetap melakukan penyelidikan terkait yang viral di medsos tersebut. Salah satunya kita melakukan langkah-langkah yaitu memeriksa saksi-saksi dan melakukan visum terhadap anak tersebut. Kalau saksi berapa orang? Ya, kita sudah memeriksa saksi sekitar 4 atau 5. Apalagi 5. Sementara itu hingga saat ini untuk kepastian apakah luka balita tersebut merupakan akibat penganiayaan, atau diakibatkan oleh kelainan genetika dan atau karena dibekok jurik, kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari dokter di RSUD Dr. Slamet Garut.